Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam refleksi Gema tanggal 7 di bulan April. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema setia kepada firman Allah yang terambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai ke 40. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hari ini kami datang kembali, kami rindu untuk menyapa-Mu Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan juga menyapa kami lewat firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar dan kami renungkan hari ini boleh sungguh-sungguh kami mengerti dan itu boleh terus menjadi penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama baca dari Ulangan 4 ayat, saya akan bacakan ayat 1, 2, 3 dan juga ayat ke-40. Nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan kepada Baal Peor, sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dimusnahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Kemudian kita baca ayat yang ke-40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, dan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan menyampaikan hukum Tauratnya melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, kalau bicara soal taat, kita tahu bahwa Musa punya pengalaman tidak taat pada Tuhan, sampai-sampai dia tidak diizinkan untuk memasuki tanah Kanaan. Karena pengalamannya ini, maka Musa mengajarkan dan mengingatkan terus kepada bangsa Israel agar taat pada ketetapan dan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak saya berikan peraturan untuk tidur jam 9 malam di weekday. Itu selalu saya ulang, oke, sudah waktunya kamu tidur, udah jam 9, siap-siap. Tetapi keseringannya selalu tidurnya lewat dari jam 9 malam. Apakah dia tidak tahu peraturan tidur jam 9 itu, saudara? Dia tahu. Tetapi dia memilih untuk tidak menaatinya. Nah, ayat pertama yang tadi kita baca dimulai dengan kata, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Maka saudara, penting bagi anak-anak Tuhan. Untuk yang pertama itu, kita tahu firman Tuhan, baik dengan kita membaca atau kita mendengar, baik kita membaca dan pelajari sendiri atau dari gereja atau dari tempat lain. Dan yang kedua, melakukannya. Percuma kita tahu tapi tidak melakukan, saudara. Kita perlu berhati-hati. Banyak orang Kristen yang sering terjebak belajar firman Tuhan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu atau sekedar untuk mencari bahan mengajar atau bahan khotbah, bukan untuk benar-benar mengetahui apa sih yang harus kita lakukan menurut kehendak Tuhan. Kemudian saudara, jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Saudara, manusia itu seringkali berkompromi dengan apa yang dianggapnya benar. Kita sering dengar hamba Tuhan kalau khotbah itu bilang, kalau baca firman Tuhan jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong. Kita harus baca firman Tuhan secara menyeluruh sesuai dengan konteksnya. Nah, kita itu seringkali mengambil sepenggal-sepenggal firman Tuhan untuk apa? Untuk membenarkan keyakinan kita atau sebaliknya, untuk mengabaikan apa yang menurut kita nggak sesuai sama yang kita lakukan.
Itulah pentingnya bagi setiap anak Tuhan yang mau bertumbuh untuk lebih dalam lagi belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya saudara, apa sih manfaatnya kita itu melakukan menaati firman Tuhan? Di ayat yang ke-40 tadi saudara, dikatakan berpeganglah pada ketetapan dan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, taat melakukan firman Tuhan ternyata dampaknya itu bukan cuma buat diri kita pribadi, tetapi juga bagi anak cucu kita, bagi keturunan kita. Ketika kita sebagai orang tua melakukan satu hal, misalnya tidak berbohong, maka pastinya anak-anak kita akan melihat teladan kita. Mereka akan tahu nilai yang kita pegang. Tanpa kita terus-menerus wanti-wanti, jangan berbohong, tapi pasti saudara akan ada nilai yang mereka pegang karena mereka melihat teladan orang tua. Karena itu perlu menjadi perenungan kita saudara, bagaimana agar keluarga kita itu dan keturunan kita terus ada dalam berkat Tuhan. Caranya adalah dengan hidup taat, melakukan firman, berpegang pada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara mau hidup kita dan keturunan kita selalu ada dalam berkat Tuhan? Tentu pasti mau ya saudara. Karena itu mari kita bersama-sama terus setia dan taat pada firman Tuhan. Maka kita senantiasa akan terus hidup di dalam berkat-Nya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa ketika kami hidup setia pada firman, kami hidup berpegang dan melakukan firman Tuhan, kami mau taat pada firman Tuhan, maka kami akan beroleh berkat Tuhan bukan hanya bagi kami, tapi terus-menerus bagi keturunan dan anak cucu kami. Biarlah Tuhan hidup kami sekeluarga boleh terus ada dalam berkat-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup setiap kami, agar kami bisa terus hidup berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.